Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali bersama saya Rahayu Nurdiani, guru pembimbing literasi dari SDN Sian Magali. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mendongengkan salah satu cerita yang Ibu baca dari buku berjudul Kumpulan Cerita Satwa yang ditulis oleh Kasinta Mahdalena dan diterbitkan oleh Lintas Media. Dan jumlah halamannya adalah 68 halaman. Nah, sekarang Ibu akan mendongengkan salah satu ceritanya yang berjudul Kera yang Licik. Pada zaman dahulu ada seorang kera dan seorang ayam yang memiliki persahabatan yang sangat erat, dan mereka pun sangat rukun dan selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Tapi ternyata lama kelamaan si kera pun terlihat sifat jeleknya. Nah, kita mulai ya ceritanya. Pada suatu petang, si kera mengajak si ayam untuk berjalan-jalan ke sebuah hutan yang katanya di hutan tersebut banyak sekali buah-buahan yang sangat banyak. Nah, si kera pun mengajak si ayam sampai berjalan ke tengah-tengah hutan. Ternyata setelah petang, si buah-buahan tersebut pun tidak terlihat, dan si ayam pun bertanya, "Kera, mana?" katanya buah-buahan yang begitu banyak. Ternyata tidak ada. Dan si kera pun berbicara kepada si ayam, "Sini ayam, aku akan memelukmu." Katanya, nanti kamu akan sebentar lagi sampai, biar aku yang gendong. Setelah si ayam diajak ke tengah hutan, ternyata sampai petang hari, dan ternyata si kera pun terasa lapar. Melihat si ayam pun, kera sangat-sangat dia ingin menerkamnya, dan akhirnya lama kelamaan si kera pun memaksa si ayam untuk mendekatinya, dan ternyata setelah mendekat dia mencabuti bulu-bulu ayam tersebut. Dan si ayam pun meronta-ronta, "Tolong, tolong, tolong!" Dan akhirnya setelah lama kelamaan si ayam pun bisa berhasil untuk terlepas dari genggaman si kera. Dia pun berlari jauh dan berlari menuju ke tempatnya si kepiting. Si kepiting tersebut adalah sahabat dari si ayam. Dan si kepiting menyambut ayam begitu gembira karena sudah lama si ayam tersebut dan kepiting tidak bertemu. Dan akhirnya mereka pun mengobrol dan menceritakan semua yang terjadi tadi. Si ayam bercerita kepada si kepiting, dan si kepiting pun lama kelamaan menceritakan juga pengalaman dia dan semua keburukan yang pernah dilakukan si kera kepada si kepiting. Dan akhirnya si kera pun merasa tidak enak melihat si ayam pun menjadi korban dari si kera tersebut. Akhirnya ayam dan kepiting pun merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada si kera. Nah, mereka pun berdua berunding untuk bisa membalas dendam kepada si kera. Setelah itu si kepiting dan si ayam pun membuat rencana untuk mengajak si kera ke suatu pulau yang banyak buah-buahannya. Dan ternyata keesokan harinya ketika si ayam setelah sudah sepakat untuk bisa memberi pelajaran kepada si kera, keesokan harinya si ayam pun bertemu dengan si kera dan mengajaknya untuk pergi ke salah satu hutan yang banyak buah-buahan di pulau seberang. Nah, di pulau seberang tersebut banyak sekali buah-buahan, dan akhirnya pun
si kera sangat bersemangat dan ingin maju untuk bisa cepat-cepat untuk pergi ke sana. Nah, beberapa hari kemudian si kera dan si ayam pun pergi ke pulau seberang dengan menggunakan perahu yang dibikin oleh ayam dan si kepiting yang terbuat dari tanah liat. Nah, ketika hari itu mereka pun pergi bersama-sama bertiga. Ketika sampai di laut dan sampai di tengah-tengah laut, mereka pun berpantun ria, si ayam dan si kepiting. Si ayam pun berkokok, kukuruyu, kukuruyu, aku lubangi ya woi, aku lubangi ya woi, katanya gitu. Dan si kepiting pun menjawab, tunggu sampai dalam sekali, tunggu sampai dalam sekali. Setiap kali berkata begitu, maka si ayam mencotok-cotok perahu tersebut sampai perahu tersebut itu bocor dan masuklah air laut perlahan-lahan ke perahu tersebut. Nah, di waktu airnya sudah mau penuh, ternyata si kepiting pun sangat cerdik dan dia bergegas untuk menyelam ke dalam laut dan si ayam pun terbang ke darat. Nah, di situ si kera pun tolong aku kepiting, tolong aku ayam. Tidak ada yang mendengarnya karena dia itu sudah keterlaluan kepada si ayam dan si kepiting. Dan akhirnya pun si kera tersebut tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam, dia mati. Nah, hikmah dari cerita dongeng Pabel tadi adalah satu, jagalah kesetiaan bersama sahabatmu karena dia adalah orang yang terdekat yang akan membantumu selain keluargamu saat susah. Tapi sekali kau mengkhianatinya, maka jangan berharap persahabatanmu akan kembali utuh. Dan yang hikmah dari cerita tadi yang kedua yaitu dalam berteman harus atas dasar ketulusan, jangan sampai menyakiti hati satu sama lain agar terjalin pertemanannya selamanya. Nah, ibu harap kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita dongeng yang ibu sampaikan tadi. Nah, sekian dongeng dari ibu, semoga kita bisa bertemu kembali di dongeng-dongeng selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.